apa yang harus kita kasih tahu kepada orang-orang yang bertanya? Nah, bukankah Tuhanmu sesungguhnya bukan Tuhan, melainkan Nabi? Nah, ya demikian Pak John. Oke, terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang mungkin paling sering kita hadapi di sekitar kita, mungkin di kampus atau di lingkungan kita, ya. Banyak orang mempertanyakan hal ini, ya, tentang faktor ketuhanan Yesus, ya. Nah, jawabannya atau penjelasannya adalah, jadi Yesus itu Tuhan bukan karena orang Kristen yang mengatakannya. Jadi bukan orang Kristen yang udah tahu Yesus itu manusia lalu sebut-sebut dia Tuhan, bukan. Melainkan Alkitab sendiri yang mengatakannya. Orang Kristen hanya meyakini apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kalau Alkitab mengatakan Yesus itu anak Allah, orang Kristen percaya. Karena yang bilang Yesus itu anak Allah juga bukan manusia, melainkan Bapa sendiri yang memperkenalkan Yesus itu sebagai anak Allah. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, waktu keluar dari air dikatakan bahwa Roh Kudus turun ke atasnya berupa burung seperti burung merpati. Lalu terdengar suara dari langit, dari Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi yang menyebut Yesus itu anak Allah bukan orang Kristen. Bapa sendiri, Allah sendiri yang memperkenalkan Yesus bahwa ini loh anakku. Ya, firmanku yang menjadi manusia, firman menjadi daging. Bukan orang Kristen. Begitu juga dengan Yesus adalah Tuhan, itu bukan orang Kristen yang ngarang. Alkitab mengatakannya. Orang Kristen hanya mengimani apa yang tertulis di Alkitab. Ya, oke. Nanti kita ada beberapa ayat yang akan saya tunjukkan. Jadi Alkitab yang mengatakannya. Kemudian perlu diketahui bahwa Yesus itu 100% Allah sekaligus 100% manusia. Bukti bahwa dia adalah Allah adalah dia tidak berdosa. Dia bisa mengusir setan, membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit, berjalan di atas air, membangkitkan orang mati. Lalu setelah dia mati, dia bangkit pula pada hari yang ketiga. Karena dia adalah 100% Allah. Waktu dia bangkit, 40 hari kemudian dia naik ke surga, kembali kepada keilahiannya. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Itulah sisi 100% Allah. Tetapi sisi lain, dia juga 100% manusia. Buktinya dia lapar, dia haus, dia lelah, dia mengantuk, dia tertidur di perahu. Waktu dicambuk dia merasa kesakitan. Waktu di Taman Getsemani dia takut menghadapi salib. Ya kan? Waktu disalib dia berteriak, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah sisi kemanusiaannya. Yang mati dan dikuburkan itu adalah kemanusiaannya, bukan kealahannya. Itu sebabnya waktu Yesus digantung di kayu salib, dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Jadi nyawanya itu ke Allah, kembali ke Allah, yang mati, dipaku dan dikuburkan 3 hari. Itu adalah kemanusiaannya. Nah, gitu loh ya. Jadi Yesus itu menjalani 2 kodrat sekaligus. Allah 100% sekaligus manusia sekaligus. Nah, ini yang tidak dipahami oleh mereka yang menanyakan itu. Nah, kemudian kalau mereka tahu kenapa alasan Tuhan harus menjadi manusia, pasti dia nggak bertanya. Kenapa Tuhan itu harus jadi manusia? Kan repot kan? Dia tidak terbatas, dia adalah roh, tidak terbatas, harus jadi manusia, bisa lapar, haus, lelah, terbatas ruang dan waktu, kan sebenarnya repot. Dan membuat jadi masalah, orang bisa salah mengartikan, salah persepsi. Tetapi Tuhan rela disalah mengerti, ya dibilang dihina, ditolak, bahkan pada waktu Yesus di bumi pun orang
Yahudi, orang Farisi, orang ahli Taurat mengatakan bahwa Yesus itu menghujat Allah karena dia menyamakan diri dengan Allah. Karena dia bilang dia adalah dari Bapa, anak Allah dan lain sebagainya. Jadi yang meragukan ketuhanan Yesus itu bukan orang hari ini aja. Pada zaman Yesus aja itu ahli Taurat sudah menganggap Yesus itu menghujat Allah karena dia mengaku anak Allah datang daripada Bapa. Gitulah. Jadi itu bukan suatu pertanyaan baru. Sejak zaman Yesus di bumi sudah ditanyakan langsung kepada Yesus. Dan Yesus disalibkan gara-gara itu juga sebenarnya. Di satu sisi dia menanggung dosa manusia, tapi di satu sisi karena orang Yahudi itu tidak bisa menerima Yesus mengampuni dosa. Waktu Yesus bilang dosamu sudah diampuni kepada orang yang berdosa, mereka menganggap Yesus itu menghujat Allah. Ini tuh anak tukang kayu kok bisa ngampuni dosa? Dia menghujat Allah, salibkan dia. Ya kan? Lalu waktu dia ditangkap kan, ditanya kan, coba sekarang kamu bela diri kamu. Apakah benar kamu anak Allah? Lalu dia bilang, engkau sendiri mengatakan. Wah, makin marah. Jelas, tidak perlu lagi saksi untuk, atau tidak perlu lagi pembelaan diri. Memang dia menghujat Allah. Lalu dia disalibkan. Jadi sudah sejak zaman dahulu, ini bukan pertanyaan yang baru. Ya kan? Tapi masalahnya itu Tuhan yang ngomong, bukan kita yang ngarang. Yesus sendiri mendeklar dirinya sendiri, dia anak Allah, dia adalah Tuhan. Ya, oke. Lalu, bagaimana kalau ada yang bertanya? Apa yang harus kita jawab kan tadi itu pertanyaannya kan? Nah, kasih tahu mereka hal ini bahwa bukan orang Kristen yang ngarang-ngarang, Alkitab mengatakannya. Lalu sebaiknya tunjukkan ayat. Nah, nih buktinya nih. Kalau tadi saya bilang Alkitab yang mengatakan Yesus itu Tuhan, mana buktinya? Tunjukkan beberapa ayat. Nah, nih. Misalnya nih. Ya, kalau saudara anggap ini penting, boleh di screenshot ya untuk jadi pegangan kalian. Sewaktu-waktu kalau kalian ketemu ada orang bertanya, tunjukkan ayatnya. Kenapa Yesus itu Tuhan menurut kalian? Nah, kasih di ayat ini. Yesaya 9 ayat 5 ya. Kalau di handphone itu ada yang dalam kurung itu ya. Di situ dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Perhatikan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, ini kan nubuatan tentang Yesus nih. Seorang anak kan, maksudnya Yesus ini akan lahir menjadi seorang anak. Lalu jadi orang putra. Dijelaskan lagi spesifik bahwa dia ini laki-laki. Anak ini adalah seorang laki-laki, seorang putra, Yesus. Lalu apa gelarnya? Dia disebut apa? Atau dia disebut apa ya? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Jadi anak itu yang akan lahir yang namanya Yesus, dia itu Allah yang perkasa. Bukan orang Kristen mengarang. Alkitab mengatakan dia adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Memanggil Tuhan Bapa pun itu bukan orang Kristen mengarang. Tuhan sendiri yang memperkenalkan dirinya, aku nih Bapa. Ini Bapa yang kekal. Jadi orang Kristen hanya mengucapkan, mengimani, meyakini apa yang Alkitab katakan. Ya, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini ayat pertama ya. Berikut ayat lain lagi kita lihat. Nih ya. Tadi yang diyesayakan nubuatan akan kelahirannya kan. Lalu digenapi dalam Lukas 2:11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu siapa? Kristus Tuhan. Ada kata Tuhan di situ. Tadi saya di Allah yang perkasa. Waktu lahir dia disebut Kristus Tuhan. Di kota Daud. Jelas tertulis. Kita bukan mengarang. Ya. Lalu berikut Yohanes 13 ayat 13. Ya, waktu murid-murid menyebut Yesus itu guru dan Tuhan, Yesus tidak menolak. Ya. Yesus berkata apa? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Nggak salah kamu bilang guru dan saya Tuhan. Itu udah benar. Sebab memang akulah guru dan Tuhan.
Memang aku guru dan Tuhan. Yang kalian bilang itu udah benar. Kalian salah. Yesus tidak menolak. Kalau Yesus itu hanya manusia biasa, harusnya menolak. Oh, janganlah kalian bilang aku Tuhan. Aku ini cuma manusia biasa. Karena kalau kalian baca di kitab Daniel, waktu malaikat ketemu Daniel, atau di Wahyu, waktu malaikat berjumpa dengan Yohanes, ya kan? Lalu misalnya Yohanes mau menyembah dia kah? Atau Daniel mau menyembah malaikat ini, malaikat itu menolak. Jangan sembah aku pun manusia. Aku bukan Tuhan. Jadi malaikat menolak ketika ada orang yang mau menyembah dia. Karena malaikat sadar dia itu bukan Tuhan, dia tidak layak disembah. Tapi Yesus ini tidak menolak. Karena memang dia adalah Tuhan. Dia layak untuk disembah. Ya. Lalu Yohanes 20 ayat 28. Thomas yang nggak percaya Yesus, lalu suatu saat Yesus menampakkan diri kepada dia, dia pun bersujud dan menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Thomas, dan Yesus tidak menolak ya ucapan daripada Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu berikut Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa kalau bukan Tuhan Allah? Dan ini tentang Yesus. Ya, jadi bagaimana menjawab mereka yang menanyakan itu? Kasih tahu mereka ayat-ayat ini. Supaya mereka tahu bahwa Alkitab mengatakannya, Yesus mengatakan. Ya, seperti itu ya.